Gua gas nih. Oke, assalamualaikum semua, selamat malam hadirin yang berbahagia. Saya Dio Trisatyaloka selaku CEO dari Redamatin Studio. Kali ini bakal bawain informasi sekilas starter kit untuk teman-teman yang mau mulai kenalan atau mau mulai bikin game multiplayer. Sebelum kita masuk ke seluk-beluknya, gue mau ngenalin dulu game-game multiplayer yang ada. Ini teman-teman mungkin udah tahu semua, gue pilih yang paling populer. Tapi gue baru nyadar gue nggak milih Genshin. Bias. Ini ada Final Fantasy XIV, Apex Legends, dan Palworld. Ini 3 game ini berbeda. Bedanya gimana nanti bakal gue kasih tahu. Tapi gue yakin ini teman-teman pasti pada kenal gamenya. Nah, untuk gue sendiri, posisi sekarang CEO kalau di eksekutif suite-nya. Tapi di development gue lead programmer, game director yang ngurusin arahan art, arahan audio, story, dan gameplay segala macem. Dan sekaligus naratif designer dan writer juga. Jadi CEO di sini maksudnya Chief Everything Officer gitu ya guys. Siap. Ini beberapa game yang udah ke public dari kita. Ada Witness ya, game pertama gue yang multiplayer. Ada di Android, tapi dia masih beta, masih awal banget. Terus ada yang lagi digarap sekarang, In the Days of My Life. Ini ada di Steam. Maka kalau mau dicari bisa di wishlist juga. Ini game premium offline sih kalau yang ini nggak multiplayer. Yang terakhir gue ada ngebantu juga bikin Mythic Protocol Riftstorm. Ini keluarannya Mythic yang pecahannya Agate. Ada juga di Steam. Kadang buka playtest di quarterly per tahunnya. Mangga bisa dicek juga. Ini game bagus. Ini game multiplayer juga nih yang Riftstorm. Dia co-op. Kalau yang Witchnesia dia PvP. Nah, tadi game pertama gue udah kasih contoh dan untuk gue bilangin itu gamenya beda semua. Di sini gue bakal kategorin jadi 2 tipe perbedaan game multiplayer berdasarkan koneksinya sama berdasarkan gameplaynya. Koneksi tentu saja lebih teknikal. Dibagi jadi yang pakai dedicated server, hosted, sama shared. Sedangkan yang gameplay ya berdasarkan tipe permainannya, yang real time atau yang pseudo online atau biasa umumnya social game dibilangnya. Nah, yang pertama ada dedicated server, maksudnya adalah si game online ini koneksinya itu dari masing-masing player ke satu server utama di cloud. Itu dari jenis sistem koneksinya. Tapi yang paling mencolok dari ini adalah semua aktivitas interaksi player dengan player lain, player dengan dunia di gamenya dan sebagainya macamnya, itu semua harus lewat server utama yang di cloud ini. Jadi server ini punya full authority. Semua gerakan divalidasi di server dan disinkronisasi ke semua player. Salah satu mungkin teman-teman pada suka ngecek ping berapa ms. Nah, itu tuh sebenarnya kita ngasih informasi interaksi kita ke server dan server ngejawab balik kalau kita itu bener jalannya ke sana. Nah, itu ping itu delay-nya seberapa lama. Kayak gitu. Jadi dedicated server ini yang utama adalah dia punya server sendiri di cloud yang punya otoriter sendiri. Dia yang ngurus dan ngatur interaksi dan pergerakan player itu sah atau tidak, ada yang nge-cheat atau enggak. Jadi ada server utama. Contohnya di sini biasanya game kompetitif. Ada Dota yang di sebelah kiri sama Valorant. Jadi nggak ada, jadi semua aktivitas player itu harus di-validate sama servernya. Makanya kan ada anti-cheat segala macam. Nah, nextnya ada yang hosted. Hosted di sini masih ada server, bedanya adalah servernya ini kadang di mesin hostnya. Jadi kalau misalkan bikin Minecraft atau ini sebelahnya ada Valheim, kita nge-host dunianya biar teman-teman bisa join, teman-teman kalian. Nah, nanti si player yang nge-host ini yang jadi head servernya, yang nge-authorize pergerakan segala macam. Yang paling kerasa adalah dari tipe hosted ini, kalau player hostnya nge-lag, semua ikutan nge-lag. Kalau yang dedicated server tadi, enggak, itu masing-masing koneksinya. Jadi kalau di sini, misalkan di contohnya itu ada player 1 jadi host, kalau dia nge-lag, semuanya ikutan nge-lag. Jadi masih ada server, tapi si player 1 ini yang nge-host servernya, gitu. Dan biasanya game begini itu ada di game-game yang co-op, biasanya survival kayak gini, karena nggak begitu perlu, apa namanya, kayak di kompetitif kita nggak perlu se-strict, apa ya dibilangnya, nggak perlu setegas itu dalam ngurusin aturan kesahan atau cheat segala macam, nggak penting kalau game kayak gini kan, karena biasanya teman-temannya kenal juga.
gitu. Yang selanjutnya ada shared authority. Nah, di sini mirip sama kayak hosted, cuma bedanya instead of si player yang nge-hostnya dia jadi servernya, orang menuju ke dia, tapi dia cuma jadi leader atau owner sebuah room yang ada di cloud. Tapi si cloud-nya ini tidak se-otoriter yang ada di dedicated server. Karena basically kita tetap aja si player satu ini yang punya apa namanya authority utama, cuma di-delegate hostingnya ke cloud. Contohnya kayak Among Us atau Phasmophobia. Terus yang baru lagi, gue nggak tahu sih, gue belum merhatiin Lethal Company kayak gitu-gitu. Itu biasanya dia kalau kita bikin room itu nggak di local machine kita, tapi actually bikin room ke server. Nanti bedanya ada pas gue jelasin game engine-nya. Selanjutnya berdasarkan gameplay. Gameplay ini ada yang real time sama yang nggak real time tadi. Yang real time udah jelas, kita main bareng semua bisa ngikutan juga, langsung barengan main. MOBA segala macam tadi, Valorant, Among Us, semua itu real time semua. Contoh-contohnya game real time gini, uh, biasanya gamenya kompetitif. Karena ya interaksi antara manusia gitu kan, sports basically gitu kan, olahraga. Terus tipikal gameplaynya ya ini contoh ada Monster Hunter, dia bisa partian, terus nge-boss raid bareng-bareng lawan satu boss, atau kayak tadi yang gue bilang ada kompetitif PvP. Selain contoh ini ada Final Fantasy, terus tadi Valorant juga udah gue sebutin. Nah, yang satu lagi yang mungkin teman-teman nggak nyadar adalah ada yang namanya pseudo multiplayer. Kayak ini contohnya FGO atau Genshin masih main bareng. Gue nggak main Genshin jadi gue nggak tahu. Anyway, ini agak FGO. Jadi kalau bisa dilihat ini ada karakter support di kartu-kartuannya yang di layar. Itu tuh karakter dari teman kita. Tapi teman kita nggak actually lagi main sama kita di situ kan. Kita cuma minjem punya dia. Nah, jadi ini ciri khasnya game-game yang pseudo multiplayer atau social game doang. Itu nggak ada real time player interaction. Biasanya cuma temenan doang, friend system gitu. Terus bisa minjem karakter orang gitu kan, atau minjem apa orang. Terus kalaupun ada PvP, dia PvP-nya nggak aktif, biasanya lu nggak bisa interact langsung dengan combatnya. Dia di auto gitu kan biasanya sama karakter-karakternya ya berantem sendiri-sendiri, nggak dikontrol sama kita. Contoh lainnya ini banyak di game Wibu sih, atau guanya aja yang kebanyakan main game Wibu ya. Ada Princess Connect, terus kayak Farmville, terus kayak game-game apa sih Candy Crush gitu-gitu kan, itu sebenarnya ada sosialnya, itu masih multiplayer karena lu bisa ngelihat progres orang segala macam, tapi nggak directly interact sama si player ya, itu masih kayak itu multiplayer juga sebenarnya. Nah, selanjutnya masalah engine-nya. Yang tadi gue udah sebutin, nyangkut ke server-serveran. Di sini ada contoh PlayFab dari Microsoft. Unity punya sendiri juga sekarang multiplayer, Unity Multiplayer Networking (UMN). Sama yang bakal gue jelasin lebih lanjut sih Photon, karena gue pengalaman di situ. Kenapa gue bilang, kenapa gue iniin Photon? Karena dia lumayan lengkap service yang mereka sediain. Jadi pertama ada 3 multiplayer service yang mereka punya, Fusion, Quantum, sama Real Time. Quantum and Real Time tuh basically kita nge-host server backend di Photon, tapi kita masih ngontrol netcode segala macamnya. Kalau Quantum itu ada simulation-nya yang bakal di-host di real time. Yang paling gampang sih Fusion kalau teman-teman mau nyoba. Jadi basically dari ketiga ini yang bikin gampang ngerjainnya itu adalah kita nggak perlu mikirin back-end load balancing, setup head server segala macam, nggak perlu gitu. Jadi langsung daftar, kita copy API-nya, install package-nya, nanti dari situ udah bisa langsung setup matchmaking, bikin room, bikin lobby gitu. Dan bisa diintegrasiin juga ke apa namanya? Kalau teman-teman punya back-end sendiri buat account kayak gitu, buat bikin friend system itu bisa juga ke situ. Jadi nanti bisa matchmaking sama teman doang itu bisa. Jadi ini paling simpel kalau mau iniin. Terus selain itu mereka punya service tambahan juga untuk voice chat sama text chat. Jadi kalau teman-teman mau nambahin chatting yang pakai teks itu gampang banget, tinggal drag and drop prefab-nya aja, masukin API code-nya segala macam gitu, gampang. Jadi kalau mau nyobain gue saranin coba cek aja Photon.
Photon Fusion udah lumayan bagus sih dibanding dulu tuh mereka punya Photon PUN 2 itu nggak optimize ininya, kayak beberapa kita harus optimize sendiri kayak pengiriman datanya, penerimaannya biar nggak overload bandwidth segala macam. Tapi kalau Fusion ini udah lumayan ringan, jadi ini bagus banget kalau teman-teman mau coba. Anyway, kita di sini kan nggak technical semua, jadi kita lanjut aja langsung ke bisnis model. Yang ngebedain game multiplayer dengan game premium pada umumnya. Game multiplayer ada 3 tipe pembayaran. Eh, Biasanya kan game yang kita kenal ya bayar atau enggak gitu kan, free to play or pay. Tapi kalau di premium, kalau di multiplayer, dia ada yang namanya subscription. Contoh tadi ada Final Fantasy kan, Final Fantasy 14 itu dia bayarnya per bulan. Oke, detailnya adalah yang pertama untuk yang pay once to play, ini kayak game premium pada umumnya. Gua ambil contoh Elder Scrolls, TESO di Elder Scrolls Online. Itu cuma bayar sekali, basically kayak beli ini aja, kayak beli game biasa, kayak lu beli Witcher, beli GTA atau apa. Tapi nanti lu bisa mainnya MMO, ada player segala macam kayak kayak dunianya MMO aja gitu. Dan expansion pack dari story atau konten segala macam biasanya mereka jual lagi sebagai DLC. Dan enaknya game kayak gini adalah in-game currency kayak Battle Pass segala macam, terus apa sih Primogem lah kalau lu main Genshin atau Jewel segala macam, biasanya tidak necessity. Jadi lu nggak ngisi gituan pun masih bisa enjoy gamenya. Ya contohnya yang lainnya ada Black Desert yang mirip kayak Teso juga. Tapi ada juga yang premium tetap online itu kayak Monster Hunter tadi gitu kan. Dia nggak MMO tapi tetap online dan pay once gitu. Nah selanjutnya yang beda di multiplayer itu ada yang subscription based. Ini Final Fantasy. Kalian ini bayarnya per bulan. Jadi bayar sebulan, bayar untuk bisa main dalam waktu sebulan 30 hari. Ada price range juga tuh di tabel di bawah situ. Di sini tetap ada optional purchase kayak in-game currency sama kosmetik. Terus kalau in case of Final Fantasy dan setahu gue Warcraft juga deh. Si DLC-nya tetap expansion package tetap dijual kayak kayak premium. Jadi nggak gratisan. Ya, contoh lainnya itu ada Final Fantasy sama World of Warcraft. Nah, bedanya buat yang expansion pack ini ada di free to play biasanya. Nah, game free to play ini benar-benaran gratis buat teman-teman yang mau nyoba main, mau namatin. Ini biasanya dari awal sampai akhir udah bisa dimainin secara gratis. Cuma biasanya experience full-nya bakal di gatekeep sama yang namanya paywall. Jadi kayak teman-teman harus bayar Battle Pass kalau mau unlock karakter apa. Atau ini mau punya karakter apa harus gacha bayar berapa gitu kan. Mau kostum apa harus bayar. Oh ada update raja ini mengalahkan ini. Tapi kalau lu mau dapat senjatanya harus bayar apa gitu kan. Biasanya karena dia free to play dia bakal ngegalakin purchase-purchase yang seperti itu. Selain itu enaknya tapi expansion yang ada di game free to play biasanya gratis. Kayak event-event di Genshin kayak ada karakter baru, ada story baru, area baru itu kan nggak bayar gitu kan. Langsung dikasih gratis. Cuma mau dapat karakternya itu yang bayar gitu. Ini contoh-contohnya ada yang FGO, Genshin, terus yang klasik di PC ada RuneScape, terus ada Ragnarok juga. Iya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu garis besar game multiplayer dan pembuatannya. Ada yang mau ditanyain kah secara spesifik? Mantap. Dan nggak kerasa ya, ternyata cepat juga ya untuk multiplayer pembahasannya. Betul, karena pasti diskusinya nih yang panjang. Sebenarnya yang jadi apa ya? Sebenarnya nggak apa multiplayer tuh kalau orang tahu oh koop ketemu teman battle udah gitu doang. Kan ternyata ada banyak banget ya hal yang harus diperhatiin ya untuk multiplayer. Betul. Oh itu Hmm. udah banyak beberapa pertanyaan tuh. Oh boleh deh kalau gitu langsung ini aja. Eh ini Jonas mau yang pertanyaan yang chat dulu atau yang ini dulu nih, yang ada yang interaksi dulu nih. Mana Jonas? Jonas. Hmm, ini aja dulu ya, Kang, yang interaksi dulu ya. Kita undang dulu. Boleh. Ntar masuk gak?
Oke, halo tes. Tes, Iya oke, udah. masuk. Oke, kenalin nama saya Gazi dari Play Castle Studio. Mau tanya, sebenarnya kita mau coba expand ke game multiplayer, cuman masih bingung tentang masalah CCU concurrent user, terus pricing dan lain sebagainya. Soalnya dicek dicek-cek di searching-searching gitu, mungkin ada beberapa yang mungkin bentuk pricingnya tuh dari jumlah concurrent usernya fix gitu kan. Ada juga sebenarnya pernah dengar dari mana gitu, yang bayarnya tuh pay as you go gitu. Jadi awal-awal mungkin masih free, lama-lama makin banyak usernya bayarnya ditagihnya sesuai sama jumlah player. Nah terus kalau mau bikin game kayak gitu, dari mungkin pengalaman game dev, apa worth misalkan kita langsung ambil pricing yang konkuren, pricing yang mungkin ambil concurrent user 100, apakah itu eh apa ya, benefit income dari gamenya itu bisa nutupin biaya servernya itu, atau biasanya emang harus ada banyak yang dipikirin gitu biar bisa balik modal gitu buat beli itunya. Terus juga dibandingin juga sama yang open source kayak Mirror, apa bedanya sama yang Photon yang mungkin bayar sama Mirror yang open source yang gratis, kurangannya apa, kelebihannya apa? Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gua langsung jawab aja ya. Dari Alvin nggak ada ini dulu kan? Nggak ada, Kang. Boleh langsung jawab aja. Oke, berarti yang pertama tuh masalah CCU ya. CCU kalau saran dari gua sih 100 itu udah lebih dari cukup. Guideline-nya adalah cek dulu masa development kalian apa sekarang. Kalau misalkan kalian sekarang masih masa playtest, testing yang internal atau closed test, 100 sudah lebih dari cukup harusnya. Tapi kalau udah mulai open, eh, probably perlu 1000-an. Nah, kalau ditanya better bayar atau yang kayak gimana, purchase yang bagusnya, 100 ECU kata gue udah bagus kalau emang masih early development. Tapi kalau kalian udah mau deploy, udah mau open test, probably lu mau consult ke penyedia layanannya sih. Karena kalau tadi concernnya udah nyampe ke balik modal segala macam, itu menurut gua harus punya siapin concurrent sampai 5.000 lah. Lu bisa nyentuh 1.000 concurrent kan udah oke banget kan. Tapi kalau misalkan game lu booming banget terus ternyata servernya crash kan itu yang lu nggak mau gitu kan. Jadi selalu siapin overhead lah. Makanya enakan diskusiin dulu sama penyedia layanannya. Soalnya di kita juga biasanya begitu. Terus nextnya masalah uh, Photon dan Mirror. Yang jadi utama masalah perbandingan apa namanya open source dan non. Ya yang pertama kalau lu lihat positifnya open source ya semua ada di tangan lu gitu kan. Tapi kalau yang pakai service orang, dari pengalaman gue sih enaknya kalau lu pakai Photon gitu, kalau ada apa-apa lu bisa tanya langsung mereka gitu. Karena nggak jarang juga kalau ada kejadian sesuatu di gamenya, misalkan bug, error atau apa, dan itu bukan bukan di client side gitu, di server side. Kalau misalkan open source kan berarti itu harus ngandelin dev kalian yang apakah bisa nge-solve issue itu dari code base, bukan code base, dari source code-nya atau enggak gitu kan. Tapi kalau kalian punya apa namanya, ada penyedia layanan, ya lu bisa langsung tanyain aja langsung ini kenapa gitu. Nanti sama mereka langsung di-handle gitu. Gimana? Mencukupi kah? Ya Kak, cukup mungkin. Oke, Terima mantap. kasih. Yuk, sama-sama. Sip deh, kalau gitu kita lanjut yang sesi chat ya. Ini tuh tadi ada yang nanya, bentar, apa ini dari Kak Keneta. Kalau ini teh berarti Photon tuh punya WebSocket, selain parent system ada Pati juga. Gimana integrasi sama BAS-nya? Apa udah ada BAS kayak account creation, GDPR, data validation dan lain-lainnya? Monggo Oke, Kang Jo ini jawab. sip. Ini Kenneth dari Lasbus ya? Gue kenal namanya ya. Hehehe. Eh iya. Photon setahu gue yang ada WebSocket-nya itu cuma real time, seingat gue, Photon real time.
Otherwise lu udah pakai preset, bukan preset juga, apa ya bilangnya ya? Kayak tinggal pakai lah kalau yang kayak Quantum gitu. Kalau real time ya lu harus ngatur WebSocketnya karena basically dia cuma tempat hostingnya doang seingat gua. Kalau lu pakai Quantum dia bakal nge-host ke real time tapi lu nggak perlu pikirin masalah itunya. Terus next-nya integrasi friend system, party, terus bus itu nggak ada nggak ada sama sekali sebenarnya di Photon. Cuma kalau lu punya backend sendiri yang tadi gue bilangin kayak misalkan lu punya di apa namanya Firebase gitu kan buat ngehandle gituannya. Itu lu bisa nge-link si user ID ID ya kalau lu mau nickname besok aja lah. Tapi kan kayak ada UID uniknya itu kan. UID uniknya ini bisa lu sync ke dalam dibilangnya player apa itu? Player entity di Photonnya. Jadi tiap kali matchmaking bikin bikin room, terus bikin lobby segala macam instead of pakai local player atau pakai nama player lu bisa pakai UID yang dicocokin sama UID yang ada di list friend-nya. Nah, list friend-nya ini bisa lu taruh di backend yang separate. Jadi sebenarnya partinya ini nggak ada sangkut pautnya sama Photon punya engine. Tapi kita bisa integratein si backend party kita ke dalam engine-nya untuk matchmaking gitu. Jadi gunanya si Photon cuma untuk ketemuan di gameplay-nya. Dia nggak ngurusin data storage buat kayak party lu siapa aja, temennya siapa aja kayak gitu nggak ada deh. Semoga menjawab. Oke, sip. Kalau gitu, ini ada yang interaksi, langsung kita panggil aja. Oh, nih yang Nadia. Sip lah, di sini. Iya. Sip, ayo. Enggak, kalau mau diskusi. Halo, Minal aidin halo dulu Om nggak Jo, sih? Si long Rizky time no mana si see Om Jo. Rizky? Nggak tahu tuh kemana Aduh. dia. Halo, halo. Aku Halo. Jody. Dia dulu di Last Boss, sekarang di Exobyte. Dan mostly kerjaanku memang network game gitu ya. Jadi yang tadi aku pengen nanyain tuh lebih ke itu sih, yang memang integration sama backend as a service-nya. Biasa kalau misalnya Yes. backend itu kan biasa dia handle stuff yang lain kayak misalnya kayak apa ya namanya? Buat payment gate, GDPR data, terus user creation, bahkan sampai ke kayak UGC dan segala macamnya ya kayak gitu. Nah, mungkin yang aku lagi coba tangkep si Poton ini tuh berarti lebih ke matchmaking ini ya, matchmaking tools, terus sama Betul. dianya juga buat ngeset kayak unetnya lah ya kalau mau dibilang. Betul. Betul. Nah, kalau dia juga ada ini nggak ya kayak misalnya P2P service buat ke relay data kayak gitu-gitunya sama biasa kan orang kalau DS mungkin lebih straightforward tapi kalau P2P aku nemuin karena kita kan sebenarnya harus apa ya namanya ngefeed kayak IP publiknya gitu. Tapi kan sebenarnya Betul. kita nggak boleh ngefeed IP publik secara Iya. langsung atau gamblang dan kadang-kadang juga ada orang yang nge-hide public IP address-nya. Jadi kenapa kita harus pakai relay server? Nah, relay servernya sendiri gimana nge-handle-nya kalau misalnya pakai P2P di Photon? Gitu aja sih. Oke. Singkatnya, Photon tidak ada P2P as far as I know. Makanya yang si real time itu cuma buat host server sama Quantum itu buat simulation. Jadi dua-duanya bukan sesuatu yang diperlukan untuk P2P gitu kan. Lu nggak perlu seribet itu untuk apa namanya authorize sama validate data. Kecuali lu punya apa namanya dedicated server yang dipakai buat nge-validate itu semua kayak si Quantum ini dia dua kali dia simulation dulu. Jadi klien jalannya klien ini diterima sama Quantumnya jalanin lagi sendiri. Nah itu nanti sama dia dicek sama nggak data simulasi Quantum sama yang actually terjadi di playernya, baru dikasih ke web server gitu, bukan dikasih ke head servernya gitu kan. Nah
kalau P2P kan kalau begitu kan ya nge-lag parah gitu ya. Mana ada kuat peer to peer begitu kan perorangan. Ya, jadi kok kalau setahu gua, Photon sih nggak ada begituan. Gua lupa tuh, gua lupa siapa. Ada satu temen gua yang bikin game P2P dan itu nggak pakai Photon, gua lupa engine-nya apa. Tapi Photon nggak peer to peer sih. Si Steven bukan? Steven Agate. Oh, ya, Steven nama gua itu kan di Mythic Protocol, dia pakai Quantum. Eh, iya. Iya, itu Ya Steven itu. orangnya itu aja ya. Iya. Aku sekalian ya, kan aku tadi ngedump question lumayan banyak. Ini satu lagi questionku. Gimana pendapat soal UGC? Pernah ada case yang dihandle nggak soal UGC? Dari gua sih enggak ya. Tapi lu bisa contohin nggak maksudnya case kayak gimana? UGC itu jadi user generated content. Jadi yang bikinnya tuh pasti dari player sendiri. Contohnya Mm-mm. kayak Roblox, terus Fortnite. Banyak kan yang usernya yang bikin gitu. Mm-mm. Tanya Mm. mereka jadi push konten atau yang pernah aku kerjain itu Disney Dreamlight Valley. Jadi kita bisa customize baju kita digambar sendiri, terus kita upload, terus mereka bisa player lain pakai gitu kan. Jadi yang ada di Mm. Skyrim, Fallout dan berbagai. Aku juga pernah ngerjain yang Saints Row juga. Jadi lumayan banyak juga UGC kayak gitu. Mhm. Ya, kalau UGC yang dimaksudnya kayak gitu sih, gue belum pernah ngehandle sih, karena harusnya sih ada ya. Gue nggak tahu kapan diintegrate, dan gue nggak tahu kapan gue ngontrol ya. Karena kan si Mythic Protocol bakal pakai Web3 itu kan. Nah, nanti Oh decentralize-nya ya, bakal kayak gimana ya kan, user kontennya, nah, itu gue belum tahu, tapi probably bakal ada. Tapi so far sih gue sendiri belum ada pengalaman buat ngehandle UGC secara kayak gitu sih. oke oke. Thank you Om. You, Gitu aja dari aku. Thank you. thank you. Terima kasih Kak Jody. Selanjutnya kita pertanyaan lewat chat ya. Jadi ini diselang-seling ya, kalau misalkan ada interaksi langsung interaksi sama chat gitu. Oke, ya, aku mau bacain yang pertanyaan dari Kurowake. Izin tanya Kak, personally kalau pakai Unity, is it best to use Photon or Unity Networking? Lalu kalau Unity Networking sendiri teknikalnya seperti apa, plus minusnya sama Photon? Dari gue sih nyaranin Photon ya. Kenapa? Karena mereka udah lebih lama bikin engine-nya, dan Quantum at least dari gue sendiri udah terbukti gitu kan. Kalau Unity Networking kan kalau nggak salah dia dari Unet yang sebelumnya ya. Itu gue karena dia karena Unity Networking ini baru juga, terus kalau mau bawa politik ya kemarin Unity lagi aneh-aneh gitu kan masalah fee-nya mereka. Gue kayak nggak nyaranin banget pakai service Unity. Sebenarnya kita juga hampir mau pakai di project-projectan gue untuk ke Unity, udah diskusi segala macam, tapi Photon itu dari service customer service sama tech support-nya itu udah bagus banget. Jadi kalau emang mau all in lebih better pakai Photon. Tapi kalau mau nyoba-nyoba misalkan bikin proyekan pribadi atau hobi, kayaknya nggak masalah sih kalau pakai Unity Networking. Tapi kalau udah mau seriusan kayaknya probably cari yang penyedia yang udah ini aja, yang udah bernama gitu. Semoga menjawab. Oke, sudah menjawab ya. Oke, sip. Mungkin sambil dilanjut dulu aja. Kalau gitu, di sini ada yang mau langsung ngomong nih, invite apa ya, speak dari Juleo. Boleh saya ini ya, saya invite ya. Oke, Oke, halo Juleo, ada yang mau ditanyakan langsung? Halo, tes. Halo Bang Dio. Ya, thank you Bang Yuk, Jonas. ada. Jadi halo. Ya, halo Bang Dio. Jadi mau nanya nih, soal ada dua pertanyaan. Pertama itu Photon itu dia kalau kita anggaplah itu hitungannya kan bukan per user register ya, tapi ya, concurrent kan ya. Itu pertama. Kedua itu bisa nggak ya multi server, misalnya kayak ya beda region kita multi server, tapi mau ketemuan misalnya di Indonesia satu. Kalau di game kami sendiri kan
beda map, beda server tuh. Jadi dia nggak akan apa, toh beda map juga nggak bakal ketemu kan. Namanya juga udah beda map. Nah, kita bikin satu server sendiri. Jadi biar dia performance-nya maksimal. Nggak, kalau misalnya nge-lag di map ini, map lain nggak nge-lag gitu. Nah, di Photon itu ada nggak ya? Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you. Yang pertama itu masalah region ya, kalau nggak salah tadi. Benar gak sih? Aku takut salah nangkap. Oh, bukan. Yang pertama itu Photon Playfair atau si Unity tadi itu Oh, itunya kan bukan ininya itunya bukan itu ya, bukan per register usernya dari usernya, mana? tapi concurrent kan gitu kan ya. Nah, kalau Betul. melebihi concurrent gimana? Misalnya kita set concurrent 5.000 nih. Kalau lebih gimana gitu misalnya contoh. Terus saya penasaran nih, kalau 5.000 concurrent harganya berapa sih kira-kira gitu? Oke, sip. Thank you. Buat masalah hitungannya, iya dia bukan registered user. Dia berdasarkan yang lagi connect aja ke servernya berapa orang. Kalau masalah pricing, dia ada dua apa dibilangnya kontrak gitu. Yang pertama yang fixed CCU, tadi ada yang ngomong juga kayak 100 CCU gitu kan. Itu kita bisa langsung purchase dapat 100, kalau lebih dari itu nggak bisa connect. Tapi ada juga yang fleksibel. Itu pricingnya tergantung kalian make service yang mana. Setahu gue tuh kalau Fusion itu sama kayak Photon Pun 2 yang dulu. Dia ada extra charge-nya kayak per user, setelah itu kena berapa dolar, berapa sen gitu kan. Ada kayak gituan. Tapi kalau misalkan kita udah minta kuota dari awal udah berapa ribu, itu harusnya next tambahan usernya biasanya lebih murah juga. Cuma kan kalau udah 5.000 gitu biasanya itu udah apa ya, lu udah minta quotation sendiri ke mereka gitu. Biasa yang mereka tawarin di websitenya, seingat gua tuh yang kayak bisa lu directly purchase itu cuma 100. Sisanya ya lu harus diskusi minta pricing ke mereka gitu kan. Kalau untuk harganya sih 5.000 gue nggak tahu ya. Yang di MP kayaknya 10.000-an deh. Tapi tergantung servisnya. Kalau Quantum mahal banget. Quantum mahal banget. Kalau Fusion seingat gue lu 100 TCU setahun kayak cuma berapa ratus dolar masih dapat deh. Gue udah lupa pricingnya. Ya pasti kalau Quantum mahal ya, Quantum real time. Itu terus yang kedua baru masalah server ya, ketemuan segala macam. Jadi kalau di Photon ada dua. Kalau kita ngomonginnya server itu ya masuknya ke region kayak Asia, Europe segala macam. Tapi kalau yang dimaksudnya kayak tadi kayak di map ini, kalau biar di map lain nggak ikutan nge-lag, dipisah gitu kan. Kalau di Photon itu ada namanya beda lobby, beda room. Jadi yang dipisahin dari roomnya aja gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh game MMO yang punya kota A, B, dan C gitu kan. Lalu masuk kota B ya berarti masuk lobby B gitu. Lobby A dan C-nya nggak akan keganggu. Tapi sebenarnya mereka semua masih di server region yang sama, itu possible gitu. Karena servernya mah aman sebenarnya. Tapi ya itu lobby ini kalau kebanyakan ya emang bisa nge-lag, karena apalagi kalau kita quantum itu kan ada simulationnya kan. Nah itu bisa ngeberatin ke simulationnya. Ya semoga menjawab ya. Kurang nggak? Paling mau nanya sedikit lagi yang soal dari tadi jawabannya. Jadi tadi kan bilang kalau misalnya apa namanya beda lobby, beda itu ya. Nah, beda lobby tapi kan masih satu itu ya. Tapi kalau misalnya lobbynya sendiri maksimal berapa ya? Kalau misalnya kan ini bukan per satu server, tapi dipecah-pecah per lobby ya. Biasa lobby kan kalau kita lihat kan kayak ada maksimalnya 200 misalnya gitu kan. Per lobby kan lobby nipis kan, bagian kecil-kecil. Dan bisa kita bayarnya sama Photon 5.000 nih. Tapi kita pecah untuk map ini 1.000, untuk map ini 1.000, berarti bisa 5 map gitu. Apa gimana hitungannya lobby ini? Iya, bisa begitu. Maksimalnya kayaknya nggak ada maksimalnya deh. Gue nggak pernah lihat ada config maksimal sih. Tapi basically kalau di Quantum itu ada simulation rate. Jadi lu kayak bisa, kalau misalkan lu mau rame lobbynya, simulation rate-nya hitungannya dikecilin aja biar ringan buat servernya. Tapi seingat gua, yang gue pernah lihat itu 200 player sih. Tapi Oke, pribadi nah, gue yang terakhir, ngoprek sih nggak kelihatan ada batas maksimalnya ya. Harus gue cek lagi sih. oke. Gimana?
Oke, siap. Thank you Bang Dio. Nah, terakhir itu yang tadi, yang katanya tadi yang apa, yang quantum fusion. Kalau MMORPG kayak si Final Fantasy itu berarti harusnya yang quantum real time dong? Betul, Itu mahal banget dong, berarti 5.000 mahal, user beneran gitu. mahal, Mahal. mahal. Ada pegang berapa tuh kira-kira? Pengen tahu, penasaran sih gitu kira-kira. Kalau misalnya Bang Dio maksimal berapa waktu itu? Kalau boleh tahu, kalau nggak sharing nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dikasih kisaran, oh waktu itu gua 1.000 user segini misalnya, contoh gitu. Wah, gue lupa berapa ya. Soalnya dia include package ini Perkiraan juga. misalnya gitu. Dia diwajibin sama package tech support gitu loh. Rese bang. 5.000 CCU tuh Jadinya kayaknya setahun 5.000 10 ribuan kena deh. Gue lupa anjir, udah nggak ngecek lagi. Udah lama banget. Lumayan mahal kalau real time. USD maksud gue ya, 5.000 10.000 USD. Oke, sudah menjawab. Eh, sudah ya. Thank you Bang Dio. Ya, thank you Bang Jonas. Oke, thank you banyak Yulio. Oke, kalau gitu dilanjut lagi yang pertanyaan tadi udah nyampe mana ya? Oke, dari Datek. Izin tanya Kak, tadi yang dibahas detail di bagian photon fusion. Untuk photon quantum dan real time itu sendiri detailnya kayak apa ya Kak? Eh ini isinya programmer semua ya kan? Kayaknya quantum semua. Untuk quantum real time itu kan tadi udah gue bilang dia back end head servernya gitu kan. Nah, quantum ini sendiri dia simulationnya. Jadi maksudnya lu jalanin Unity nih, terus lu majuin karakter ke depan, pakai pencet W gitu kan. Nah, nanti si tombolnya ini bakal dipol ke quantum simulation. Quantum simulation ini bakal jalan di lokal yang ngepol ke server. Jadi basically game lu jalan dua kali, yang jalan di mesin lu sama yang jalan di server. Gunanya adalah yang jalan di server ini bakal ngevalidasiin apa yang kejadian di mesin lo. Kalau misalkan lu pencet W 10 detik, ya harusnya jalan ke depan 10 detik gitu kan. Kalau jalan ke depan 10 detik berarti jaraknya berapa berdasarkan settingan movement speed segala macam. Nah, nanti ini berdua bakal divalidasiin, disinkronisasi. Kalau ada yang nggak benar, ya desync gitu kan, nggak sinkron. Antara nge-lag jadi mundur lagi atau majunya ternyata lebih jauh, atau kalau sus ya bisa di-kick juga sebenarnya. Desync parah, basically ketahuan nge-cheat gitu kan, kayak oh kencang banget nih jalannya, nggak masuk akal gitu kan, nggak sesuai simulasi dari settingan seharusnya yang udah diregister ke quantum simulation gitu. Ya, jadi kayak gitu dia cara kerja quantum sama real time. Semoga make sense. Oke, sudah menjawab ya Date. Oke, langsung aja dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hana. Kak, keuntungan sudo multiplayer dan USP yang ditawarkan untuk sisi bisnisnya seperti apa ya? Oke, gue langsung jawab. Keuntungannya adalah lo nggak perlu mikirin CPU. Lo nggak perlu nyewa server buat jalanin host lobby segala macam. Contohnya kayak apa ya? Terus, apa sih yang lagi kekinian di anak-anak di kaula muda? Gue nggak main Honkai, nggak main Genshin sih anjir. Arknight kali ya, apa ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi basically dari segi developer, lu nggak perlu mikirin matchmaking lobby segala macam dan nggak perlu mikirin hosting dan bayar untuk nyediain koneksi ke concurrent user kayak gitu. Tapi masih bisa nawarin interaksi sosialnya, kayak lu bisa bantuin temen lu meskipun secara pasif gitu kan. Gue punya karakter ini, lu mau minjem gak buat nyelesain event ini gitu kan. Dia bagus lo ngelawan ini gitu kan. Itu kan masih ada interaksi multiplayer, itu kan basically multiplayer gitu kan. Cuma nggak secara langsung interaksinya. Nah, itu keuntungannya di gameplay. Kita bisa apa ya dibilangnya ya, kita nggak perlu ribet mikirin sinkronisasinya lah, at least kalau dari developer. Kalau dari sisi bisnisnya, yang tadi juga ya, kalau dari development juga bisnisnya nyambung ya, lu nggak perlu bayar server. Tapi dari penjualan segala macam sih, I think sama aja sih, nggak beda jauh. Cuma enaknya lu tetap bisa ngasih
Yang utama dari social games itu kan lu mau biasanya mau sombong ke teman lu gitu kan, lu punya karakter apa gitu kan. Kayak lu masih bisa ngasih nuance itu gitu di game Sudo juga. Ya, jadi depends ini aja sih, depends ke experience yang lu pengen dari player ya. Kalau lu cuma pengen ngasih apa multiplayer sharing-sharingan sama temen ya pseudo aja. Kalau kecuali lu mau real time action kayak gitu-gitu, nah itu baru lu pakai host servernya. Soalnya lebih murah itu yang pseudo multiplayer gitu. Semoga menjawab. Oke, oke, sudah menjawab tadi. Oke, dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Kenetan lagi ya. Ini, gimana pendapat Om Dio untuk P2P? Gimana cara handling relay service-nya? Oh ini udah tadi sekalian Oh, sama yang voice ya. Oh, udah ya? Udah jawab ya, udah dijawab tadi yang itu. Oh ya, dua-duanya udah dijawab ya yang ini, yang sama yang soal UGC. Oke, Langsung aja yang weekday, yang yang weekday. weekday. Hmm. Om Dio, boleh rekomendasi project-project buat belajar handle multiplayer game dari beginner? Gua pengen belajar tapi bingung mulai dari mana. Oke. Yang paling pertama lu cobain adalah ya sebenarnya ikutin tutorial di website ya Photon juga oke. Cuma kalau lu nggak pertama lu harus tahu dulu dari segi teknikal udah sejauh mana. Selalu disarankan at least lu punya intermediate experience di programming karena banyak istilah-istilah yang nggak mereka jelasin lagi di tutorial ya. Tapi basically kalau lu nanya project tipe apa yang bagus, yang pertama eh aduh gue lupa kayak gue mau bilang Zelda pada nggak tahu ya Zelda yang jadul anjir ya. Apa ya? Pokoknya kayak lu punya lu coba bikin karakter dua bisa ketemuan terus bisa nembak satu sama lain. Udah gitu aja dulu. Nggak ngedamage juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah yang pertama itu buat lu pelajarin apa ya namanya sequence atau mekanik si koneksi antar mesin ke server dan server ke mesin lainnya. Player 1 ke player 2 gitu kan. Di tengahnya kan ada server. Karena itu nggak apa ya nggak straightforward kayak lu bikin klik create lobby doang gitu. Nanti di situ tuh ada stepnya kayak kalau lu mau connect ke master server tuh pertama lu harus establish dulu ke server connection. Di server connection lu harus masuk ke room. Kalau lu udah masuk ke room, lu baru bisa join lobby. Jadi ada room maksudnya secara server, lu udah satu environment server yang sama di servernya. Sama yang satu lagi lobby di actual in game-nya gitu. Kayak lu di scene yang sama atau enggak gitu kan. Nah, itu nanti ada tahapannya gitu kan. Nah, nanti masing-masing state player udah connect sejauh mana, apakah baru connecting, apakah udah connect ke Photon master server, apakah udah create lobby, apakah masih joining atau apa creating atau udah selesai create segala macam. Ini yang harus lu pelajarin dulu sih pertama. Kalau udah bisa seamless ngurusin joinannya, terus request join, random join, create room segala macam. Apalagi nanti kalau lu mau coba bikin custom room parameter kayak room ini cuma bisa map apa aja. Yang penting lu pahamin itu dulu baru deh bikin game-game yang pakai mekanik segala macam. Karena kalau dari pakai fusion itu sendiri aja udah nggak perlu pusing mikirin sinkronisasi. Kalaupun dua itu dulu sinkronisasi aja lo harus pikirin data apa sih yang ditransmit ke servernya gitu kan, biar optimal dan biar nggak nge-lag gitu bandwidthnya. Kalau fusion sama quantum udah nggak perlu pusingin gitu banget. Jadi paling lu pusingin ini aja, state si playernya lagi connect sejauh apa gitu. Ya, semoga menjawab. Oh, kalau paling tipe game ya kalau masalah project-projectan. Tipe game paling kayak game worm gitu, yang nembak-nembak tas kayak gitu. Itu buat lo pelajarin interaksi damage-damagean dua player entity yang berbeda. Sama satu lagi ya, yang kayak tadi gue bilang, bisa jalan-jalan aja kiri kanan. Itu buat lo pelajarin ininya apa, delay dan optimisasi segala macamnya. Semoga menjawab. Mantap. Oke, dari Widay. Makasih jawabannya Om, katanya. Oke. Kang Jo ngomong katanya kayak Zelda zaman dulu
Jadi keinget zaman-zaman Digimon pas satu saling menyatukan Tamagotchi. Iya. Ya kalau gue bilang Zelda apa sih yang awal-awal kan yang masih top down itu kan yang lu nyerangnya aja Iya, ngelempar pisau gitu pada nggak tahu takutnya gitu kan. kayaknya generasi tua nih yang kenapa nih. Iya makanya kan. Tapi kan yang simpel kayak gitu kan kalau mau nyoba bikin game cuma jalan pencet mau nembakin apa gitu kan. Oke, sip lah kalau gitu langsung lanjut lagi ke pertanyaan tadi tuh Widey ya. Oke, langsung ke Kavot 21. Kira-kira seberapa susah Om kalau mau belajar photon quantum atau fusion tapi sebelumnya udah pernah pakai phone 2? Oke, kalau untuk fusion gue jawab langsung fusion gampang banget karena masih sama teori dan penerapannya. Kalau kuantum beda. Kuantum ini dia punya quantum project sendiri. Jadi di samping lu punya Unity project di dalam project filenya, dia ada quantum project sendiri. Dia misah project kan, misah apa ya bilangnya ya solution. Kalau lu kayak buka CS project kan dia ada dua project file gitu. Yang satu untuk codingan Unity, yang satu untuk codingan quantum. Satu itu environment-nya udah beda. Kedua, strukturnya quantum itu beda. Quantum itu ada data, ada sistem, sama ada apa namanya ya satu lagi. Pokoknya kayak data ini kan basic struktur data kayak lu mau data apa aja yang bisa ditransmit. Yang kedua sistem online sinkronisasinya mau kayak gimana aja. Nah yang ketiga ini ada kayak event-event kayak ginian. Nah eventnya ini ada dua event yang untuk di kuantumnya doang, ada event yang nyambung ke Unity. Terus nanti si tiga ini di dalam proyekan kuantum ini nanti bakal di-build ke dalam generated code yang bakal dipakai di Unity project ya. Jadi nanti dari generated code ini yang nyambungin Unity ke quantum simulation. Jadi quantum lumayan kepisah pengerjaannya. Jadi kalau dari pun mungkin bakal kebingungan sih. Tapi generally kalau lu udah paham strukturnya kuantum dia lumayan simpel sih. Menurut gua bahkan lebih simpel dari pun 2 karena dia beneran ke segregasi gitu segmen multiplayer ya. Jadi nggak pusing ngelihatnya di code base Unity. Semoga menjawab. Oke, Sip tadi deh sudah kalau gitu. menjawab. Oke, sekarang Langsung aja Jo. Satu pertanyaan lagi ya. Kita udah ya, mau penutupan. Tuh. Langsung ke Kevin. Kamu yang iniin apa? Speakerin atau sama diriku aja yang iniin? ya aku dulu jawab dulu bentar. Tinggal satu lagi ya, satu lagi pertanyaan ya di sini. Iya, sip kalau gitu. Oke, dari Kevin A. Halo, yuk, boleh minta Oke. tips atau tools yang bisa dipakai untuk memudahkan development multiplayer, terutama buat debugging di Fusion. Ini Kevin teman SMA gua bukan sih anjir? Kevin Oh enggak anjir ini Kevin Andrew. Oke. Buat debugging di Fusion. Gak ada sih, langsung aja di Unity. Paling kalau nggak salah tuh si Photon itu dia punya ini. Gue nggak tahu ya kalau Fusion ya. Tapi kalau di Quantum ada built-in. Gue lupa namanya. Bukan debugger, Quantum debugger bukan Quantum debugger. Pokoknya ada bisa munculin kayak frame rate, simulation rate, terus ini apa namanya package, bandwidth, ping, pokoknya kayak segala macam statistik itu ada. Aduh gue lupa namanya apa. Tapi built-in dari itu prefab kayak lu tinggal drag and drop aja ke scene. Bahkan di runtime juga bisa lu drag and drop. Iya, kayaknya itu doang tools debuggingnya. Nggak pernah pakai tools eksternal. Kecuali buat si ICD ada sih tool eksternalnya cuma itu beda cerita lah. Itu udah buat code base ya, bukan ini. Oke, sudah menjawab? Sudah Udah terjawab? menjawab kah? Jadi gue Sip penasaran ini kalau gitu. Kevin mana ini ya? Nanya lagi deh. Nanya lagi. Kalau Oh, debugging, semisal breakpoint gitu, kemungkinan enggak ya?
Oh iya benar Kevin yang itu. Bala. Stairway Game bikin game multiplayer kah, Vin? Berita spicy kah ini? Eh Breakpoint nggak ada. Dia cuma pakai yang bawaan C# aja. Apalagi kalau Fusion ya. Kalau Quantum enggak. Malah kadang Quantum lebih nggak kelihatan breakpointnya karena dia dari simulation ya. Jadi cuma paling ngasih tahu simulationnya break di frame berapa. Udah gitu doang. Kadang-kadang lebih ribet kalau Quantum. Semoga menjawab. Oke, sudah menjawab. Oke. Oke, kayaknya udah nggak ada nanti lagi. Kang Dio, aku mau nanya dong. Boleh. Kayak dikasih kesempatan kan buat speaker juga kan. Boleh kok. Dari Alvin Jadi mau nanya gini. apa? Oke, jadi gini, aku gak tahu ya ini yang pesertanya apakah semuanya basisnya programming atau mungkin ada yang desainer. Kalau misalkan ini kan kalau saya masih basisnya desainer. Nah, untuk pertanyaannya sih simple. Kalau misalkan untuk desainer itu kan dulu saya sama tim itu ngebuat game multiplayer itu pakai Unreal Engine dan itu pakai apa ya? Lupa gitu dia. Tapi si servernya kan nggak itu apa namanya nggak pernah connect yang tadi yang kutanyain. Kalau misalkan pakai Python kayak gitu bisa nggak sih? Soalnya kalau Python tuh yang ku tahu dia masih basisnya coding dan itu dia pakai Unity gitu. Eh maksudnya ngekonekinnya kalau lu nggak ada background ngoding sama sekali. Maksudnya begitu. Ya nggak ada background ngoding dan pengennya pakai game engine Unreal gitu bukannya Unity. Nggak berat sih. Nggak, yang gua tahu sih nggak bisa ya. Lu harus ada ngodingnya. Karena emang proses authorization untuk connect ke Python-nya itu sendiri stepnya lumayan ribet gitu. Kayak nggak bisa langsung connect doang. Kayak lu harus ensure dia udah ready di lobby kalau mau connect ke player lain gitu. Atau lu harus ensure dia udah connect ke master server untuk bisa connect ke atau create room gitu. Jadi kayak gitu-gitu emang harus di handle lewat codingan sih. Oke, berarti harus cari lagi. Jadi Sip, kalau kesimpulannya benar multiplayer game benar-benar harus ada orang yang ngoding. Benar. Iya, setahu gua. Tapi seingat gua kalau lu mau nggak ngoding itu ada Unity networking sih. Kalau Unreal gua nggak tahu. Unity networking setahu gua lu nggak perlu bisa ngoding juga bisa deh seingat gua. Oke. Oke, kalau gitu Jo ini ada yang nanya mau langsung pertanyaan aja lagi atau mau langsung sesi penutupan? Terakhir ya, itu ada terakhir ya dari GBA. Sip, kalau Mau gitu tanya, monggo. Oke, mau tanya terakhir. ini, asymmetric matchmaking bagaimana prosesnya? Bisa dijelasin dulu nggak yang dimaksud asymmetric matchmaking itu seperti apa? Biar nggak salah kaprah. Oke, dari GBA mungkin ada tambahan lagi detailnya. Asymmetric matchmaking tuh yang kayak yang seperti apa? Ya. Oke, halo GBA. Atau dia Oke, mau voice. langsung voice ya. Oke. Oke, boleh silakan GBA buat langsung tanya lebih detailnya. Ini asymmetric matchmaking itu kayak seperti setiap pemain itu memiliki item yang beda untuk matchmaking multiplayernya. Kayak seperti itu yang kayak Dead by Daylight gitu. Dead by Daylight item yang dimaksud ini maksudnya item gimana ya? Maksudnya kayak perlengkapannya beda dari tiap, nggak sama-sama gitu. Oh, iya. Tuh,
dari Jody bilang asymmetric itu beda partik ya 1 versus 5. Ya makanya gue pengen ensure dulu ini kita one page gak nih ngomongin asymmetricnya maksudnya gimana. Kalau tadi kan dari GBA bilang asymmetricnya adalah item perlengkapannya gitu kan. Maksudnya adalah equipment mungkin. Weapon segala macam. Gitu bukan maksudnya. Halo. Halo, GBA. Ya, Jadi yang dimaksud asymmetric matchmaking itu kalau kata kamu tadi maksudnya adalah yang masuk ke match-nya barang-barang tapi perlengkapan yang dibawanya berbeda gitu. Misalkan dia pakai baju apa atau pakai senjata apa, kayak gitu maksudnya. iya, sama statnya beda juga statnya. Ya, oke. Ya soalnya Jody bilang asimetriknya itu maksudnya partinya kayak 1 lawan 5 atau 2 lawan 3. Oke. Kalau maksudnya equipment itu sebenarnya lebih simpel lagi. Tadi ada di contoh proyekan yang bisa dipakai buat belajar. Jadi itu untuk masuk ke sebuah room matchmaking itu kan ada player entity. Nah, player entity ini bisa punya properti config kayak equipment-nya, statnya dan segala macamnya. Jadi dari situ bisa dibawa ke parameter matchmaking-nya yang nanti bakal bisa kebawa ke parameter gameplay-nya. Bisa dibawa jadi kayak user config atau user data. Bisa kayak gitu. Atau kalau mau sebenarnya banyak cara sih, kayak ada cara workaround lain kalau misalkan pusing ngurusin custom room property atau player config. Kayak lu bisa handle itu di back end, kayak lu punya separate tadi yang kata gue bahas sama Jody soal back end as a service juga. Kayak lu bisa nyetor player equipment di dalam back end-nya. Nanti pas udah masuk ke dalam room, udah masuk ke dalam apa, nanti masing-masing player dikasih item itu sesuai data yang ada di back end-nya. Kayak either way works saya sih. Jadi kayak gitu sih handle-nya. Semoga nangkep. Jadi pada dasarnya Mhm. pada dasarnya Yang paling simpel adalah kita bisa bawa data kita sendiri, player entity kita, untuk disambungin ke dalam room yang kita buat dan ditemuin sama player lain. Jadi masing-masing bisa bawa data mereka masing-masing. Setelah udah bawa masing-masing, nanti bakal di-instantiate, dikeluarin berdasarkan data masing-masing itu. Jadi semua masing-masing pakai bawa tas sendiri dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. iya. Oke, sudah menjawab ya, GBA? Oke, makasih ya.